Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'd. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, bentar lagi kita Ramadan ya. Itu nanti nanat bahot karena KPU akan mengeluarkan hasilnya, dan Bang Kepri sudah diketuk palu ya. Wah, ini pasti tambah galau ini ya. Baik, semoga tambah tenang. Ada sebuah hadis di Sahih Bukhari. Satu kali Nabi, kata Imran bin Husain dan Ali bin Abi Thalib, tapi sahibul kisahnya, pelaku kisah yang menyaksikan itu namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain ini menceritakan tentang Nabi, lalu tapi siapa dia Imran bin Husain? Kita ceritakan dulu ya. Kenapa hadis ini muncul? Imran bin Husain, dia dan Abu Hurairah satu angkatan. Abu Hurairah Islamnya waktu Fatu Mekah. Kapan Mekah dibuka? Setelah Nabi meninggalkannya, tahun ke-8. Imran bin Husain, ayahnya Imran ya, dan Husain pakai shad, bukan Husain. Dan Abu Hurairah aslamu fi fathi Makkah. Mereka Islam di waktu Fatu Makkah. Artinya mereka hanya sempat ngaji kepada Rasulullah sekitar, kalau tahun 8, 9, 10, 11. Berarti cuma 3 tahun, 3,5 tahun. Tapi 3,5 tahun itu sama kayak S1 ya. Cuma kalau S1, kita dulu S1 kuliah, apakah full tiap hari? Enggak. Kalau Abu Hurairah nginep di masjid, jadi santri. Dulu santri itu disebut dengan Ahlus Suffah. Nah, Imran, Abu Hurairah ini satu generasi. Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini mereka emang gak ada kerjaannya kecuali hanya menemani Nabi sholat, bahkan Nabi makan. Kalau tidak bersama istrinya, maka Nabi selalu makan bersama mereka. Nabi tidak mau makan kecuali mereka makan. Jadi sistem menanggung santri pertama kali dalam Islam itu Nabi sendiri yang buat. Makanya sampai hari ini negeri yang paling banyak menanggung santri salah satunya Indonesia. Di daerah Parung, Jakarta, mungkin ada orang Jakarta sini yang hijrah, atau orang Banten atau Bogor. Nah, di sana ada namanya pesantren Nurul Iman, keturunan Nabi namanya Habib Mahdi As-Saggaf. Di masa hidupnya menanggung santri 11.000 dari kantongnya sendiri. 11.000 gurunya semuanya. Kalau 11.000 sepekan udah 1 M kali ya. Ya, berarti kalau sebulan udah 4 M. Itu kalau hitungan saya bisa jadi lebih. Kok bisa? Habib kerja ngapain? Kerjanya cuma ngabdi ke umat. Tapi ternyata dia punya kekuatan rohani yang membuat tarikan semua orang-orang yang cinta kepada Allah cinta kepadanya. Sekarang udah 15.000. Beliau udah wafat. Anaknya, istrinya, udah itu yang ngurus. Dan itu terbanyak hari ini. Belum ada di dunia sebanyak itu. Ya, mungkin di Mesir juga ada, tapi nggak sebanyak itu, Ustaz ya. Di Yaman ada nggak sebanyak itu. Ini terbesar ini. Cuma Indonesia ini kan senangnya bukan nama ustadz-ustadz yang begini, senangnya sama ustadz-ustadz yang show up. Nggak senang sama ulama langit, senangnya sama ulama bumi. Ya, oke. Imran bin Husain, Abu Hurairah, itu santri Nabi yang ditanggung makan oleh Nabi. Betapa berkahnya mereka ditanggung oleh Nabi SAW. Saya nggak lama ngaji sama orang Arab, seperti yang dikatakan Ustaz Al-Nuf ya. Saya ngaji itu sama orang Arab 2006, jadi itu semester pendek. 2007 semester pendek karena lolos. Jadi kayak ada ngajinya, ada semester pendek, ada ujiannya. Masuk itu ada ujian masuknya. Tapi kemudian ketika mau sudah ternyata terjadi masalah di Timur Tengah karena Yunani, ada masalah ekonominya 2008. Jadi kita nggak, seharusnya daurahnya di sana, di Suriah. Dan setelah itu Suriah konflik ya. Namun apa yang saya rasakan, saya membandingkan diri saya dengan Abu Hurairah.
kalau saya cuma ngaji beberapa waktu kepada ulama yang keturunan Nabi dan berguru dan punya silsilah kepada Nabi keilmuannya, efeknya saya baca buku setahun sama kayak ngaji sebulan itu. Rasanya Pak sama. Kita galau setiap hari itu galau, ini yang benar yang mana sih? Yang sahih yang mana? Ahlul haq itu yang mana? Yang ahlus sunnah yang mana? Sampai pusing kepala itu mau pecah rasanya. Tapi sama ahlinya gampang sekali. Keseleo, terkilir di otak ya. Ada salah jalan pikiran itu dilurusinnya gampang sekali. Cuma dalam bertemu sebentar, dialog sebentar. Kalau ama keturunan Nabi, ama ulama pewaris para Nabi begitu, kira-kira kalau Abu Hurairah full 3,5 tahun hasilnya gimana? Hasilnya gimana Pak? Saya ini kurang serius ngaji ini. Gimana Abu Hurairah? Ketika Abu Hurairah dan Imran bin Husain banyak menyampaikan hadis, tapi Abu Hurairah lebih banyak lagi. Imran bin Husain ada kesibukan. Sama, orang berdua ini dulu nggak punya apa-apa. Di zaman Umar jadi apa-apa. Satu jadi gubernur Bahrain, Abu Hurairah. Satu jadi gubernur Basrah. Tuh canggih kan? Dulu nggak punya apa-apa. Hidup betul-betul apa yang ada itu yang dimakan. Nggak ada 3 hari nggak makan 3 hari. Kenapa? Di musim Nabi, di masa Nabi SAW banyak perperangan. Kalau kita faham bagaimana kos dari perperangan, itu bikin orang melarat berhari-hari. Nabi itu orang kaya Pak, istrinya berapa? 13. Dicerai 2 masa hidupnya tanpa ada kontak fisik dan batin. Sisa 11. Waktu beliau wafat istrinya 9. Satu istri di hadis sebutkan beliau ada rumahnya, ada pembantunya, budak itu dibeli Pak, mahal. Terus ada kendaraan. Kira-kira nih Ustadz Hanaf deh, ntar marah lagi istrinya ya. Ustadz Hanafi. Ustadz Hanafi punya istri 4. Satu istri diaminkan dong. Nanti istrinya marah ke saya. Itu di alam lain aja nanti ya. Satu istri, biasanya mohon maaf nih, istrinya yang kalau lagi banyak belanja habis berapa bulan puasa? Ada 10 juta? Ada 5 juta? Kalau bulan-bulan biasa mungkin 5 juta lah ya. Tapi kalau bulan kayak bulan puasa ini banyak keluarnya Pak. Ya mau hari raya kan? Hari raya ya. Hari rayo kata orang. Orang sini ngomongnya bahasa Minang ya. Di angkot-angkot ngomong bahasa Minang saya dengar ya. Ya, saya orang Minang Pak. Saya orang Payakumbuh tapi tak gadai di Jawa. Ya. Ngomong bahasa perbankan mempergadai ya. Itu sahabat Nabi Abu Hurairah dan Imran ngaji terus. Kalau kita kuliah dulu cuma 3 hari sepekan, ini ngajinya 4-5 kali minimal ketemu Nabi setiap hari. Nabi pun nggak pernah absen Pak sholat. Kalau Ustadz di sini, ya paling Ustadz yang sudah sadar rahasia sholat jamaah. Maka kalau cari Ustadz yang sholat jamaah Pak. Maka cari Ustadz tuh gampang. Di mana nyarinya? Di masjid. Itu baru Ustadz pewaris para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau subuhnya susah, sesekali sih nggak apa-apa. Ustadz kalau ceramah mungkin paling maghrib, isya gitu, subuh gitu ya. Oke, di jam-jam itu bolehlah dia nggak ada. Tapi masa di zuhur nggak ada, masa asar nggak ada, ya? Nah, ini aneh. Berarti memang dia nggak ada di masjid, di rumah Allah. Kalau dia nggak ada di rumah Allah, masa dia ngajak orang ke Allah? Orang jauh dari Allah. Nah ini maka cari guru. Tapi ingat dulu, tidak semua orang jamaah itu betul-betul dia berjamaah. Bisa jadi hatinya pecah. Dia berjamaah tapi hatinya pecah Pak. Dia berjamaah tapi dia merasa sendiri, dia merasa paling benar. Oh, itu hatinya pecah itu. Kalau orang berjamaah lahir batin, dia tidak pernah merasa paling benar. Jadi rahasia jamaah itu banyak. Imran, Abu Hurairah. Abu Hurairah temannya, waktu hadisnya banyak menyebar, dipanggil sama Umar. Umar kan gurunya juga, seniornya, panggil. Bapak kucing. Kan Abu Hurairah artinya bapak kucing. Karena kemana-mana dibawa anak kucing. Hurairah artinya kucing kecil. Kan lucu kucing kecil. Kalau udah tua kan gak lucu lagi kucingnya. Kita ini waktu kecil dulu lucu juga Pak.
nggak punya gigi lucu, pas udah 60 nggak lucu lagi giginya ya. Kalau ketawa tuh jangan gede-gede kalau ketawa kalau sudah umur gitu ya. Abu Hurairah diadili, ente kok hadisnya banyak? Saya bersama Nabi lebih dulu daripada ente. Apa jawaban Abu Hurairah? Betul, Amirul Mukminin Umar. Saya ini ketika ente sibuk berdagang, saya sama Nabi. Ada orang Ansor tunjuk, ketika ente sibuk di mazari, di kebun-kebun, aku sibuk bersama Nabi. Ashhadu ma la tashhadun. Aku menyaksikan apa yang kamu tidak saksikan. Wa asma' ma la tasma'un. Aku mendengar yang tidak kamu dengar. Terdiam Umar, terdiam sahabat-sahabat Umar. Semuanya terdiam. Semenjak saat itulah Abu Hurairah bebas menyebarkan hadis. Berapa jumlah hadis Abu Hurairah? 5.000. Paling kurang. Maka sosok Abu Hurairah dan Imran bin Husain ini mau dihabisi sama orang pembenci sahabat. Kelompok Syiah dan Mu'tazilah. Dua kelompok ini pembenci sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tinggalkan perdebatan itu. Imran bercerita, suatu kali karena Rasulullah SAW yankutu ra'sahu ilal jibal ya. Nabi itu ngeliatin tanah gitu, ngeliatin lantai. Kayak ada sesuatu yang mau beliau bicarakan dan pikirkan. Mau menahan akan menyampaikan sesuatu. Lalu kemudian beliau didatangi oleh seseorang. Dalam hadis itu dikatakan, ya Rasulullah, a'ulima ahlul jannati wan nar. Apakah penduduk surga itu sudah diketahui, sudah ditetapkan? Penduduk neraka sudah ditetapkan? Apa jawaban Nabi? Nah, sudah. Ini sahabat kritis ini. Apa kata dia? Fafimal amal. Lalu untuk apa kita beramal? Untuk apa kita berjihad? Untuk apa kita iman sama ente? Cerdas nih sahabat ya. Kritis. Kayaknya dia orang Riau kali ya. Kritis soal orang Riau ini kalau nanya. Yo, pertanyaannya Masya Allah ya. Semoga Allah berkahi. Semoga bukan nguji-nguji ya. Tapi betul-betul pengen tahu gitu. Orang ini bukan nguji Rasulullah kan? Orang ini betul-betul ingin tahu. Terus untuk apa kita beramal wahai Rasulullah? Coba lihat bagaimana santainya antara guru dan murid berbicara. Tapi punya adab. Santai tapi beradab. Santai gak tuh? Tanya, dijawab lagi, ditanya lagi. Begitu terus. Apa kata Nabi? Nabi pandang orangnya, Nabi bilang, "I'malu, beramallah kamu, fakullun." Ini kaidah yang sesuai dengan judul kita. Fakullun, setiap kamu muyassarun, dimudahkan, lima khuliqalahu, kepada surgakah dia atau ke nerakakah dia. Contohnya, diajak kajian gampang ikutnya, insya Allah itu ahli surga itu. Tapi kita nggak boleh pastikan dia ahli surga. Itu akidah ahli sunnah. Kecuali sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Sahabat yang 10, kemudian sahabat ahli Badar, sahabat perang Uhud, sahabat perang Khandaq, sahabat Ashabur Ridwan, dan beberapa sahabat-sahabat yang disebutkan secara terpisah-pisah. Mereka dijamin masuk surga. Tapi kalau kita kan nggak ada jaminan. Karena kita nggak punya jaminan, kita mesti punya hubungan rohani lewat keilmuan dari guru-guru kita yang bersambung kepada mereka, supaya nanti mereka bilang, aku punya murid, mana muridku? Aku nggak mau masuk surga sampai aku ketemu muridku. Ntar murid ini ngomong gitu, aku nunggu muridku lagi nyebrang Shiratal Mustaqim. Tunggu dulu. Begitulah mereka berpegangan terus sampai sejauh mata memandang, baru mereka masuk surga. Sehingga yang tadinya mau jatuh-jatuh diangkat dari Shiratal Mustaqim. Ada yang sudah robek-robek kakinya, ada yang sudah kalalib ya. Kalalib itu kayak putri malu, yang gede-gede itu. Kalau kita yang suka hiking naik gunung, kan ada yang gede-gede ya. Kalau kena muka bisa zut, kena tangan bisa panjang. Tapi di sana kalalib itu diartikan duri raksasa. Kalau kita belum sampai, mereka tunggu. Ini yang disebut syafaatus salihin. Dan Nabi mengatakan ada 3 syafaat. Syafaat malaikat, Nabi, dan orang soleh. Maka jangan tanggung-tanggung kalau berteman sama orang soleh. Jangan tanggung-tanggung Pak. Berteman dengan orang soleh itu betul-betul kita mau mencari mereka, tidak menunggu. Dan jangan merasa soleh. Nanti kalau kita merasa soleh, kita pengen orang cari kita. Kita yang cari orang. Ya. Lalu apa kata Nabi?
I'malu, apa tadi? Beramallah kamu. Berarti inilah bagian kita. Jadi urusan kita bukan ngurusin nama kita ada di surga atau di neraka. Pertanyaannya gini, Allah sudah tahu belum kita masuk surga atau masuk neraka? Sebelum surga neraka ada. Nah, kalau belum tahu itu bukan Allah namanya. Kuliah dulu berarti Allahnya, berarti bukan Allah. Allah itu tahu tanpa perlu belajar. Allah itu tahu tanpa perlu terjadi. Itu akidah Ahlus Sunnah yang Nabi ajarkan. Kalau kita tahu karena dikasih tahu. Sebelumnya belum tahu kan cerita Abu Hurairah dan Imran bin Husain? Saya ceritakan baru tahu. Itu ilmu makhluk. Terjadi dulu, diceritakan dulu, baru tahu. Tapi cerita tentang ilmu Allah, Allah tahu tanpa kalimat tahu itu. Bahkan sebelum kalimat tahu itu ada, Allah sudah tahu. Ya, sebelum tahu itu ada, Allah sudah tahu. Kita ada urusan nggak sama itu? Nggak ada urusan. Urusan kita apa kata Nabi? I'malu, kamu beramal saja. Saat ini bapak saudara makan Allah minum, sadar nggak minum? Ini yang ditanggung jawabkan. Tapi orang tidur minum nggak sadar, itu tanggung jawab nggak ada nanti? Ya. Kita ini ada air khamar, tapi saya nggak tahu kalau ini khamar tua atau whisky atau apalah namanya, kita nggak tahu nama-nama itu ya. Kata orang whisky kita bilang whisky, kata orang bilang vodka kita bilang vodka, kita kira kopi, ternyata ya kita nggak tahu. Lalu kita minum, kena nggak? Enggak. Nah, jadi dihukumi bukan pada aktivitasnya, tapi pada kesadarannya. I'malu itu artinya kamu beramallah dengan sadar. Beramallah dengan sadar. Nabi Khidir, kita nyebutnya Khidir ya, aslinya Khadir. Nabi Khidir itu bunuh anak kecil. Itu kesadaran dia atau kesadaran Allah? Kesadaran Nabi Khidir mana tahu apa takdir anak ini. Tapi kalau kesadaran Allah, ilmu Allah, anak ini kalau gede pasti membuat orang tuanya sesat. Maka diizinkan Allah untuk membunuhnya. Berarti dia membunuh pakai ilmu Allah, bukan pakai ilmu Khidir. Gitu. Ketika ada perahu-perahu berjejeran, dibolobangi kecil-kecil satu-satu. Akhirnya ketika orang naik, ya karam semua. Apa yang terjadi? Orang marah kepada Nabi Khidir. Musa marah. Apa-apaan ente ini? Udah habis bunuh orang, terus jebolin perahu orang. Tapi ada kontrak belajar kan? Cuma 3 kali ngingkar, tidak boleh dikasih ilmu lagi. Ingkar 3 kali ini, berikut. Nah, pendek cerita, apa jawaban Nabi Khidir? Wa ma fa'altuhu min amri atau an amri Ustaz? Min amri ya. Tidaklah aku melakukan itu min amri, dari perintah ilmuku, kesadaranku, tapi ada titah wahyu. Namun adabnya orang beriman kalau melakukan sesuatu yang dipandang orang tidak baik, tidak boleh ngomong ini Allah yang buat loh gitu. Gak boleh. Walaupun dia tahu itu kekuatan Allah. Ini namanya adab. Coba cek. Kita kalau pernah baca doa ini gak? Kalau beli baju baru, mobil baru, motor baru, bukan II baru ya. Bukan itu yang baru. Tapi doanya sama kok. Apa doanya? Jadi pegang bagian paling atasnya, kepalanya atau setirnya kita pegang. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairu ma jabalta alaih. Ini hadisnya sahih. Ya Allah, aku meminta kebaikan kendaraan ini, aku minta kebaikan apa misalnya pasanganku ini, aku minta kebaikan motorku ini, aku minta kebaikan. Jadi suami istri boleh saling megang, terus doanya sama. Boleh Pak, sambil pegang kepala kan udah halal. Ya, kalau sudah akad. Terus ketika doa minta baik, bilangnya apa? Wa khairu ma jabalta alaih. Dan semua kebaikan yang engkau tempelkan ke benda ini atau pasanganku ini. Kalau giliran baik kalimatnya jabalta, engkau taruh, engkau lengketkan, engkau sifatkan kepada orang yang kita maksud, benda yang kita maksud. Tapi kalimat keduanya apa? Ini adab.
Nabi mengajarkan adab ini. Wa a'udzubika, aku memohon perlindungan darimu min syarrihi, keburukan benda ini, pasanganku ini, wa syarri ma fihi, dan keburukan yang ada padanya, bukan syarri ma jabalta alaihi, enggak. Keburukan yang engkau taruh di situ, enggak boleh. Itu melanggar adab. Inilah akidah Ahlus Sunnah, beradab kepada Allah. Giliran senang kita katakan ini dari Allah. Kalau salah kita katakan ini salahku. Ini adabnya, Pak. Karena Allah Maha sempurna. Tapi ketika Nabi SAW memanah, apa kata Allah? Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Nah, bukan Bang Roma ya. Itu terlalu itu. Wa ma ramaita, ma di situ ma negasi, tidaklah engkau yang melempar. Iz ramaita, awalnya bukan engkau, tapi kalimat berikutnya iz ramaita, pada saat kamu melempar. Jadi Allah itu kayak sedang ya bermain-main serius sama kita, main tapi serius. Saat kamu melempar, yang melempar bukan kamu. Iz ramaita, di saat kamu melempar. Tuh, kita disebut melempar, ya, tapi bukan kita yang melempar. Gimana caranya memahaminya? Saat kita makan, kenyang dari nasi atau dari Allah? Ya. Saat Bapak Ibu ini bekerja, itu yang ngasih rezeki bos bank ini, kantor ini, atau Allah? Nah, kalau yang ngasih Allah, takut dipecat nggak? Serius, besok dipecat nangis lagi ya. Ini mau ganti syariah aja takut. Tadi kita baca hadis apa? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang dimudahkan. Kalau ahli surga dimudahkan masuk surga. Kalau ahli neraka dimudahkan masuk neraka. Kalau diajak untuk salah itu gampang. Nah, itu ahli neraka itu. Diajak untuk yang subhat itu gampang, itu ahli neraka itu, Pak. Tapi kalau diajak untuk yang buruk-buruk susah, diajak yang baik-baik mudah, insya Allah ahli surga. Bank syariah baik nggak sih? Baik, sepakat? Baik nggak? Kalau baik diajak orang baik mau nggak? Saya ini demi Allah saya tidak mengharamkan bank konvensional karena saya tahu fatwa-fatwanya dan cara kerja fatwanya. Tapi saya penganjur bank syariah. Saya penganjur bank syariah dan punya beberapa tabungan di bank syariah, walaupun sudah habis-habis juga ya. Karena kita pakai terus. Pakai terus. Tapi apa kata orang terdekat saya? Berkah katanya. Kenapa berkah? Kebetulan dia orang syariah, saya orang usuluddin. Tapi kita kan belajar syariah langsung kepada ahli syariah, Syekh Taufik Al-Buti, ya, orang Suriah sana. Langsung kita belajar ke beliau. Berkah itu apa? Berkah itu tidak hanya banyak, tapi berkah itu bermanfaat. Dan dia semenjak nabung ke bank syariah, sempat deposit beberapa ratus gitu ya. Saya juga kaget. Ini istriku bisa dapat duit dari mana ini? Ya. Di rumah aja, Pak. Ternyata dia nabung. Saya kalau ada penghasilan dari kampus, dari kerjaan segala macam, itu semuanya lewatnya ke Menteri Dalam Negeri itu dan Menteri Keuangan. Rangkap dia sudah. Kita percaya, saya punya kepercayaan dan ingin mempercayakan pasangan kita, biar dia terlibat dengan hidup kita. Bukan hanya kita yang mikirin, Pak. Nanti kita masalah sok berjasa kepada pasangan. Kenapa beberapa orang merasa sangat berjasa ke pasangannya? Karena dia ngatur semua, urus semua. Nah, kita kasih percaya. Hasilnya ada, terus begitu. Apa kata dia? Karena tasarrufnya bank syariah itu pengelolaannya udah pasti halal. Kalau bank konvensional ada halalnya, ada yang syubhatnya, nggak disebut haram, disebut syubhat. Syubhat itu remeng-remeng, Pak. Investasi walaupun angkanya nggak besar, kan kecil itu, yang misalnya investasi miras kan nggak gede.
Kan sekarang lagi rame infrastruktur ya, infrastruktur macam-macam. Itu udah pasti halal, mau konven atau ini. Saya punya mahasiswa S3 di IGI, Ilmu Al-Quran, aktivis bank syariah. Saya tanya baik-baik, menurut kamu bank konvensional itu haram semua enggak? Enggak, ada yang halal di situ. Menurut kamu bank syariah itu ada yang tidak benarnya enggak? Ada enggak benarnya, tapi banyakan benarnya. Gitu. Namanya ini produk manusia, pasti ada kekurangannya. Ini saya cerita Pak, sebelum kita menuntaskan hadis itu, karena kebetulan di bank ya, kebetulan ini, kebenaran sebenarnya ya. Tahun 83, Mesir mengeluarkan, Darul Ifta'nya mengeluarkan fatwa bank itu haram semua. Karena konsepnya semua yang bertambah haram. Tapi, coba lihat jaraknya. 83, 2003, berapa lama? 20 tahun. Mengeluarkan fatwa bahwa bank itu halal, mau konven ataupun syariah. Ini kan jadi rame Pak, rame di Mesir. Waktu itu Ustadz Hanafi masih di sana. Oh, belum ke sana ya? 2003? Belum, 2004 ya? Oh berarti kita, kita seumuran ya. Betul. 2003 MUI Indonesia tidak mau ikut fatwa Mesir, buat fatwa sendiri. Canggihnya MUI kita ya. Nggak ada urusan sama cawapres ya, nggak ada urusan. Jauh-jauh waktu itu kan dia nggak ada pikiran juga jadi cawapres, nggak ada urusan. Sekarang kita ngomong no pemilu ya, kita ngomong tahun 2003 MUI sudah mengkaji sedalam mungkin, lalu menghasilkan fatwa bahwa kita mengharamkan bank konven. Tapi tidak diem. Apa kesalahan Darul Ifta' tahun 83? Mengharamkan bank tapi tidak bank syariah. MUI kita walaupun telat, 2003 haramkan, 2004 jadi DSN, jadi bank syariah. Maka Indonesia termasuk negara yang paling bagus otoritas bank syariahnya secara keilmuan. Saya bukan ahli syariah Pak, tapi karena kita punya intisab, punya keguruan ke orang syariah, saya berani ngomong di bab itu. Tapi kalau udah bab-bab yang rigid di bank itu Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Saya harus kuliah dulu 4 tahun biar dapat sarjana ekonomi ya. Ya, ternyata 70% ilmu di kampus nggak kepake, ngitung-ngitung lagi ya. Ya itu mah anak SMA, anak jurusan keguruan juga bisa ya. Ada yang kita coba lihat. Akhir sekarang muncullah bank. Dulu baru muamalat, sekarang muamalat kan lagi down. Ya, itu karena kesalahan tasarruf pengelolaannya, maka bikin nggak berkah, Pak. Ya. Terus ada bank, semua bank-bank negara BUMN jadi ya demam semua. Bank BSM ya, sekarang paling gede BSM ya. BSM apalagi? BNI Syariah, terus sudah ada syariah. Jangankan itu, bank punya Cina aja BCA syariah Pak. Ya, itu ajib. Tapi saya dulu pernah jadi trainer dakwah di Dompet Duafa Pusat untuk dai sebelum berangkat ke luar negeri. Yang paling banyak transfer zakat di bank di Dompet Duafa itu lewat bank BCA. Gitu. BNI syariahnya nggak banyak, BSM-nya nggak banyak. Ini menunjukkan bahwa perputaran, ada analisa ya, mungkin muslim yang kaya-kaya belum terlalu banyak, bisa jadi. Atau yang kaya-kaya itu belum percaya dengan bank syariah, bisa jadi masih percaya dengan bank yang ngasih banyak diskonnya banyak, ya kan? Kalau punya kredit kartu BCA kan banyak diskonnya. Ini diskon di mana-mana. Kayaknya kalau bisa diskon ke alam kubur kayaknya bisa juga ya. Bank cubur BCA ya. Tapi itu bayangkan tapi itu bukan hal yang baru Pak. Di Inggris bank yang dipimpin oleh non muslim itu mereka buka bank syariah. Jadi apa yang dilakukan BCA tidaklah aneh. Kalau Kepri nggak mau segera, ketinggalan zaman. Ya. Biasanya prosesnya berapa lama Pak?
dari konven ke syariah ini? 2 sampai 3? 2 tahun ya. Nah, semoga ini pertanda kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan, dia ahli surga, dimudahkan untuk makan yang jelas halalnya. Kalau ahli neraka dimudahkan untuk makan yang masih syubhat kehalalannya, gitu ya. Saya walaupun masih ada ya, kita punya kartu konven, tapi kita termasuk penganjur bank syariah. Kita belum bisa lepas semua Pak dari bank konven. Iya, itu jelas. Duit itu kan yang buat BI, kan yang punya otoritas BI. Walaupun kemudian mungkin ada vendor-vendor kita nggak tahu ya. Kalau mengharamkan bank secara mutlak itu juga ngaco. Nggak boleh mutlak, dia harus didefinisikan secara detail. Kenapa haram, kenapa tidak haram, kenapa syubhat, itu harus detail. Kalau bilang gak boleh, kan sekarang banyak gerakan anti riba, ternyata maknanya anti bank. Kan beda riba dengan bank. Coba di zaman Nabi kalau disebut riba, itu riba yang ada di zaman Nabi apa? Itu yang dimaksud. Riba tradisional kan masih ada ya. Oh, riba lintah darat yang kita maksud, itu yang masih bertahan ribanya. Itu jelas haramnya, nggak ada cerita lagi. Namun apakah sama bank dengan riba zaman Nabi? Ada samanya, ada bedanya. Makanya supaya aman, langsung bank syariah. Kenapa ada sama ada bedanya? Di zaman Nabi adakah lembaga penyimpanan uang? Deposit uang? Gak ada. Kredit, ada nggak? Kredit itu baru muncul Pak abad sekarang. Maka yang mengharamkan kredit karena menganggap riba itu nggak ngupdate. Kalau di bank syariah kan ada istilahnya jual sewa gitu ya. Kalau riba atau kalau sewa dulu deh. Saya sewa sebulan 1 juta, setahun sekian. Saya sewa 20 tahun, itu nanti jadi milik saya, tetap jadi pemilik sewaan. Nah, sistem sewa di zaman Nabi kalau nyewa ya selama-lamanya sewa. Tapi sistem sewa jual bahasa Arabnya al-iktira, misalnya al-iktira al-muntahi bitamlik. Sewaan yang berujung kepada kepemilikan. Itu enggak ada di zaman Nabi. Enggak ada di zaman Nabi satupun transaksi itu. Jika di dalam ilmu syariat, ilmu fikih ada 24 transaksi, maka ini transaksi baru ke-25. Sekitar itu. Jadi pas kita hitung-hitung di dalam syariat, dalam fikih itu ada 24 transaksi. Yang tradisional di zaman Nabi. Ini enggak ada, maka mesti ini transaksi yang ke-25. Maka harus ada hukum barunya, harus ada dalil yang berkaitan dengan itu. Bukan hukum sewa, bukan hukum beli. Maka digabung namanya. Transaksinya mirip sewa, tapi nanti kalau selesai jadi milik kita. Ada nggak di zaman Nabi begitu? Nggak ada ya. Maka kemudian masuk ke ranah perbankan. Itu yang kata teman saya tadi, bahwa di bank konven itu juga masih ada dan halal. Di bank syariah juga ada, bahkan flat, ya. Tapi depannya lebih gede, kan gitu. Cuma kenapa kita takut untuk hijrah? Karena kita takut masa depan, takut nanti gajinya atau takut apanya, itu yang kita takutkan. Tapi coba lihat, mau dimudahkan jadi ahli surga, kita harus punya kehendak untuk cepat menjadi ahli surga. Ketika Allah sudah membukakan jalan, gubernurnya sudah ketuk palu, siapa yang gerakin dia? Allah. Maka di ujung hadis itu Nabi membacakan ayat, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَأُسْرَى Yusra apa yusra? Coba lihat ayatnya biar gampang. Depannya baik apa buruk nih? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, memberi, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan membenarkan, sadaqah, membenarkan bil husna, dengan husna, kebaikan. Maksudnya bersedekah ya, bisa jadi begitu tafsirnya. Terus maka akan kami mudahkan lil yusra fa usra.
Kalau pakai ya itu mudah, kalau pakai ain itu susah. Yusra. Yusra di situ artinya surga. Sedangkan yang setelahnya orang yang pelit, orang yang tidak percaya, lil usra. Allah mudahkan dia melakukan buruk-buruk. Giliran ngajak dugem itu gampang. Jalan-jalan yang melupakan kepada Allah susah, mudah. Tapi giliran diajak traveling, ziarah ke kumpul-kumpul bersama orang-orang soleh susah. Nah ini ciri-ciri dekatnya kemana? Ke api apa ke surga? Jadi saya mengaitkan hadis ini dengan kesadaran kita untuk memilih jalan. Jadi Allah sudah kasih kita jalan. Ini kesadaran itu yang kita pertanggungjawabkan, Pak. Adapun ketentuannya sudah ada dalam ilmu Allah. Ya. Sekarang yang ngomong saya Pak Allah. Sekarang loh saya ngomong. Saya kalau saya salah saya nggak boleh nisbatkan ke Allah. Saya sadar saya bicara, maka ini yang akan saya tanggung jawabkan, Pak. Jadi ada orang korupsi, mantan santri. Biasanya santri kan nggak pernah mantan. Ini mantan santri. Pas ditanya, kenapa kamu begini? Jawaban dia apa? Allah menggerakkanku. Ya, giliran apes ketangkep Allah deh. Ya. Dulu adakah orang begitu? Ada. Ini bagian akhir yang mau saya cerita. Nah, siapkan kalau ada mau nanya ya. Dulu ada di zaman Hasan Al-Basri, itu murid sahabat Nabi. Murid sahabat Nabi Ali, kemudian Anas dan sahabat lain. Namanya siapa? Jaham bin Safwan. Siapa? Jaham bin Safwan, pengikutnya disebut Jahmiyah. Jaham ini mengatakan hamba tidak ada usaha. Semua perbuatan hamba adalah perbuatan Allah. Jadi kalau yang maksiat ya Allah berkehendak dia maksiat, ya sudah, enak sekali kan? Ya. Tapi jangan salah Pak, orang begini itu berbahaya. Ternyata dia menjadi panglima pemberontak di zaman itu dan mati di medan perang. Jadi ternyata orang-orang yang pasif-pasif secara akidah, dia aktif secara politik. Mau berontak deh. Ini Jaham bin Safwan. Terima takdir, tapi di luar enggak. Kalau dia terima takdirnya, dia mau enggak berontak? Berarti dia enggak konsisten. Ini Jaham bin Safwan. Maka aliran Jaham ini disebut Jabariyah, aliran fatalis yang menolak sisi hamba semuanya Allah. Jadi baik buruk, betul kan? Awalnya kan baik buruk dari Allah, benar kan? Tapi dia melibas semua. Saya berbaik, Allah yang baik. Saya berburuk, Allah yang akhirnya dia menisbatkan, mengaitkan keburukan kepada Allah. Kita jangan seperti Jaham-Jaham baru. Ya, jadilah Hasan Al-Basri yang baru. Ya. Oke, Bapak, Saudara, Ibu semua, kira-kira itu konsep ringan mengenai takdir itu nggak usah diribet-ribetkan ya. Usaha hamba itu sederhana. Kira-kira seperti tadi, orang yang dekat ke surga, orang ahli surga akan dimudahkan amal surganya. Nah, itulah kira-kira tatbik aplikasinya dalam keseharian kita. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ada waktu kita untuk berdiskusi. Ada yang ditulis tadi enggak? Tidak ada yang ditulis. Mungkin langsung saja jika ingin mendiskusikan baik terkait masalah yang tadi disinggung oleh Ustaz ataupun permasalahan-permasalahan yang lain, kami persilahkan. Ada Mas Sofir mau tanyakan mungkin? Sudah ya? Cukup. Kayaknya udah mau pulang ini. Ustaz Abu Hamid, fadhil. Kita dulukan Ustaz Abu Hamid, nanti setelah Bapak ya. Imam masjid besar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, dulu itu sudah lama juga sih bacanya, kisah tentang yang anak kecil kafir dan mukmin itu Ustaz. Yang kalau orang mukmin itu kan nanti jatahnya ke surga. Sementara orang-orang kafir itu jatahnya adalah neraka. Sementara orang-orang bayi anak kecil tempatnya adalah tergolong orang-orang yang selamat.
tahu bahwa saya ini tempatnya ini, kenapa saya tidak di Muslim ketika kecil itu? Cuman saya memahami itu agak sulit membacanya. Baik, terima kasih Pak. Silakan Ustaz, dijawab langsung. Ya. Ini imam kita nanya tentang kisah yang dia dapat waktu kecil ya. Kisah mengenai 3 orang yang dimisalkan oleh seseorang. Siapa seseorang itu? Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlu Sunnah. Dia punya guru Mu'tazilah, alirannya menyimpang, namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai mengatakan Allah itu hanya berbuat baik dan penginginannya baik. Konsepnya benar awalnya, tapi penerapannya nggak salah. Terus Imam Asy'ari ini memberikan satu pertanyaan. Wahai Tuan Guru, kebetulan itu bapak tirinya, bagaimana jawaban Allah nanti jika ada 3 orang? 1 orang kafir, 1 orang mukmin, 1 lagi anak kecil. Orang kafir ini masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka. Orang mukmin ini masuk surga. Nyampe di anak kecil, ya nanti dia bertanya, ya ini anak kecil masuk surga apa neraka? Masuk surga dong, kata Abu Ali Al-Jubai, karena dia belum dosa. Oke. Nanti kalau dia masuk surga, surganya surga tinggi atau surga rendah? Ya kan dia belum beramal, maka surganya surga rendah. Kalau begitu kata Asy'ari, jika dia protes bagaimana? Dia protes, kenapa saya tidak di surga tertinggi ya Allah? Kan betul saya belum taat, tapi saya juga belum maksiat kok. Gitu. Apa jawaban Abu Ali Al-Jubai, Imam Mu'tazilah? Ya iya, karena kalau umur ente panjang, ente pasti jadi kafir, nanti masuk neraka. Maka kita matiin duluan. Begitu andai-andaiannya Abu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili. Begitu, paham dari situ? Saat Allah menjawab begitu, pengandaian-pengandaian dari Abu Ali Al-Jubai, maka bertanyalah orang kafir. Kata Asy'ari, kalau begitu nanti orang kafir akan bertanya, wahai Tuan Guru. Apa pertanyaan dia? Ya Allah, kalau engkau tahu saya hidupnya panjang, mati kafir, kok nggak dimatiin seperti bocah kecil itu? Bisa jawab nggak Asy'ari? Nggak bisa jawab. Maka Abu Ali Al-Jubai ya, nggak bisa jawab. Maka ini yang membuat Imam Asy'ari mulai meragukan kebenaran akidah gurunya. Maka dia kembali lagi ke ajaran sunnah setelah beberapa waktu, ajaran akidah Ahlussunnah. Ya, jadi ini kisahnya seperti itu. Ya, kisah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tertulis dalam kitab At-Tabyin Kazbil Muftari. Ya, kisahnya sahih. Ya.